Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian. Saya dari D3 Prodi Alat Berat dengan NIM B03032202. Nah, pada kesempatan kali ini, pembahasan yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tentang konsep dasar di sistem pembakaran. Nah, referensi yang saya ambil dari pembahasan kali ini sebagian saya dapatkan dari modul Electronic Engine milik PT Trakindo Utama. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya, izinkan saya menyampaikan alasan saya mengambil topik ini. Tujuan saya mengambil topik ini adalah agar kita tahu bagaimana siklus pembakaran itu terjadi, walaupun ada komponen lain yang mengatur siklus pembakaran, seperti electronically control. Namun yang saya tekankan di sini adalah hanya menjelaskan tentang konsep dasarnya, agar kita lebih tahu dan paham tentang basicnya dari ruang bakar engine. Baik, lanjut kita ke topik selanjutnya. Nah, di topik selanjutnya ada 6 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah pengenalan siklus pembakaran. Yang kedua adalah operasi siklus 4 langkah. Yang ketiga adalah konsep penginjeksian. Yang keempat adalah tahap pembakaran. Yang kelima adalah desain ruang bahan bakar. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Next. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang lebih dalam, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang siklus pembakaran. Nah, siklus pembakaran adalah serangkaian proses yang terjadi secara berurutan dan berulang dalam mesin pembakaran internal atau internal combustion engine atau disingkat menjadi ICE untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan berbagai macam alat dan mesin seperti mobil, sepeda motor, generator listrik, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi siklus 4 langkah. Nah, seluruh engine diesel Caterpillar menggunakan sistem pembakaran dalam atau internal combustion system dengan prinsip kerja 4 langkah. Konsep 4 langkah adalah dalam menghasilkan satu kerja dibutuhkan 4 langkah piston dan 2 kali putaran crankshaft, yaitu adalah langkah pemasukan atau disebut juga dengan intake extrude. Langkah 2 adalah langkah compression atau compression stroke. Langkah ketiga adalah langkah kerja atau power stroke, dan langkah keempat adalah langkah pembuangan atau pembilasan atau juga disebut dengan exhaust stroke. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, gambar bergerak di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, konsep penginjeksian. Sebagian besar produsen manufaktur engine mengembangkan fuel system yang baru secara terus-menerus dan meningkatkan sistem yang sedang digunakan untuk meningkatkan kinerja engine, efisiensi, dan mengurangi emisi gas buang pada engine. Konsep penginjeksian akan diuraikan terlebih dahulu sebelum mengulas ulang 3 sistem secara detail. Pada engine diesel, fuel diinjeksikan saat langkah kompresi sebelum piston mencapai titik mati atas atau disebut juga dengan top dead center. Prinsip dasar penginjeksian fuel adalah bahwa jumlah fuel yang tepat harus diinjeksikan pada waktu yang tepat guna memenuhi tuntutan horsepower engine. Lanjut. Nah, konsep penginjeksian. Fuel membutuhkan waktu untuk terbakar. Jumlah fuel yang tepat harus diinjeksikan pada titik yang tepat pada langkah compression agar dapat terbakar sempurna. Hal ini bisa disebut juga dengan burn window. Bisa kita lihat pada gambar nomor 1. Lanjut, setelah burn window diukur dalam derajat pada putaran crankshaft, yang merupakan angka derajat putaran crankshaft, ketika fuel diinjeksikan, burn window digambarkan dengan titik awal penginjeksian atau timing dan lamanya waktu pengisian atau disebut juga dengan duration. Timing
dan duration, keduanya diukur dalam derajat putaran Kirchhoff. Next. Nah, tahap-tahap pembakaran. Tahap-tahap pembakaran ini dibagi lagi menjadi 4, yang dimana ada delay fluid, uncontrolled combustion, controlled combustion, dan afterburn. Di sini saya akan menjelaskan tentang delay fluid-nya. Delay fluid merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan atau menaikkan temperatur partikel-partikel bahan bakar yang dikabutkan sehingga cukup untuk menghasilkan pembakaran sendiri. Yang kedua adalah uncontrolled combustion, atau kita bisa lihat di sini pada gambar tersebut yang dimana ada line berwarna merah. Nah, proses pada akhir dari delay fluid merupakan akhir dari uncontrolled combustion. Ini merupakan proses pembakaran yang sangat cepat terhadap seluruh partikel-partikel fuel yang diinjeksikan selama delay fluid untuk menghasilkan panas yang cukup untuk pembakaran. Api yang dihasilkan pun akan menyebar ke seluruh area ruang bahan bakar dan menyatu dengan bahan bakar dalam ruangan tersebut. Suhu tekanan meningkat ke nilai puncak selama tahap ini. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini sering disebut juga sebagai diesel knock. Nah, yang ketiga adalah controlled combustion, atau di gambar sini bisa dilihati dengan line berwarna orange. Controlled combustion setelah tekanan puncak tercapai, atau dengan kata lain setelah piston mulai sedikit turun ke bawah, temperatur dan tekanan puncak telah tercapai selama uncontrolled combustion, sehingga penguapan dan pembakaran dari bahan bakar yang tersisa terjadi sangat cepat. Kemudian hasil dari peledakan maksimal akan mendorong piston. Uncontrolled combustion tergantung pada jumlah dan timing dari bahan bakar yang diinjeksikan. Nah, setelah itu dan yang terakhir adalah afterburning. Setelah injektor menghentikan penginjeksian fuel, sebagian partikel baru saja menguap dan terbakar. Namun, terdapat sebagian kecil dari uap atau molekul bahan bakar yang tidak terbakar, karena uap tersebut gagal membentuk campuran yang mudah terbakar di tahap sebelumnya. Sebagian kecil uap atau molekul bahan bakar yang tidak terbakar tersebut akan menguap dan terbakar pada tahap ini. Hal ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya atomisasi yang tidak sempurna, tekanan injeksi yang kurang, kualitas bahan bakar yang tidak bagus, timing injeksi yang salah, atau kurangnya jumlah udara atau oksigen, sehingga sebagian uap bahan bakar tidak mendapatkan oksigen untuk membakarnya. Next, desain ruang bahan bakar. Nah, setelah tahun 1960-an, ada 2 metode pengiriman bahan bakar ke ruang bakar. Yang pertama adalah pre-combustion, di mana bahan bakar mulai terjadi pengapian pre-combustion sebelum masuk ke silinder. Dan yang kedua adalah direct injection, di mana bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam silinder untuk pembakaran. Selanjutnya dikenal dengan desain ruang bahan bakar untuk pre-combustion dan direct injection. Lanjut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan kali ini adalah siklus pembakaran pada mesin 4 tak merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk digunakan menggerakkan unit atau mesin. Setiap langkah dalam siklus pembakaran memiliki peran penting untuk menghasilkan tenaga dan menjaga kelancaran dari operasi mesin. Oke, demikian isi dari pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Like jika kamu suka video ini, komen, dan share. Saya Alfian dari D3 Alat Berat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.